Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofinatun, calon guru penggerak Angkatan 11 Lampung Tengah. Pada kali ini, saya akan melaksanakan pra-observasi bersama Bapak Agus Saparudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gina. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Tetap semangat. Alhamdulillah semangat ya, Pak ya. Oke, hari ini saya akan melakukan observasi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama pra-observasi, observasi itu sendiri, kemudian yang terakhir yaitu pasca observasi. Oke, Pak Agus, di sini mengajar kelas berapa, Pak? Saat ini saya mengajar di kelas 6. Oke, kelas 6 ya, Pak? Iya. Kemudian materi yang akan diajarkan itu materi apa, Pak? Untuk pertemuan mendatang itu rencananya saya akan mengajarkan tentang rasio. Oke, rasio ya, Pak ya, perbandingan. Oke. Kemudian apakah tujuan pembelajarannya, Pak, nih, dari materi rasio ini? Tujuannya itu yang pertama, karena rasio itu kan perbandingan, Bu. Nantinya bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Mungkin di rumah ingin membuat racikan minuman seperti kopi ataupun membuat kue, itu kan menggunakan takaran. Biasanya di situ ada perbandingan atau rasio. Sehingga ketika anak memahami konsep rasio, nanti anak tersebut dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi nanti anak-anak bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya, Pak? Iya. Oke, selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran itu apa, Pak? Area pengembangannya mungkin di bagian kognitifnya, anak-anak mampu dan memahami tentang konsep rasio beserta penggunaannya. Kemudian untuk pengembangan di sosial emosionalnya, mungkin nanti kan dalam pembelajaran akan saya bentuk kelompok. Jadi kelompok itu nanti berdasarkan dengan kemampuan anak, sehingga anak tersebut dapat bersosialisasi dengan rekan atau teman-teman sekelasnya atau sekelompoknya. Oke, kemudian ini bukan tadi area pengembangannya, kemudian strategi yang Bapak gunakan dalam pembelajaran nantinya apa, Pak? Strateginya nanti yang saya gunakan berupa pendekatan PBL, ya. Jadi berbasis kasus. Nanti saya akan menyampaikan beberapa kasus yang di situ anak-anak berlatih untuk memahami, kemudian memecahkan dari kasus tersebut, sehingga anak-anak merasa bahwa aktivitas tersebut itu benar-benar seperti dialami. Jadi anak-anak nantinya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tersebut, karena itu seperti nyata gitu, Bu, pengalamannya. Oke, terima kasih Pak Agus. Setelah ini saya akan melakukan observasi di kelas Pak Agus, bagaimana pembelajarannya Pak Agus di kelas. Ya. Semoga pembelajaran nanti berjalan dengan lancar, Pak. Ya, terima kasih Bu atas coachingnya pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu tanyakan tadi bisa menjadi motivasi saya, sehingga pembelajaran yang akan saya lakukan nanti bisa terencana dengan baik dan juga terlaksana dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak silahkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berdaya pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjukkan tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tunggal. Ya, silahkan duduk kembali. Baiklah, di sini Bapak mau mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Bapak panggil ya, nanti yang Bapak panggil kalau hadir angkat tangan sambil bilang hadir ya. Adelia Kusuma Rahmawati. Sakit? Oh, sakit apa? Ada yang tahu? Nah, ya udah kita doakan mudah-mudahan kawan kita yang sakit lekas sembuh ya. Nah, baik, yang kedua Ainun Liza Zulfa. Azahra Salsabila. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran supaya kita fresh ya, kita ice breaking dulu biar nggak tegang, nggak usah tegang, jadi kita belajarnya enjoy ya. Kita ice breakingnya tepuk ya, tepuk yang pakai bersuara ya. Yang pertama tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Siap ya? Oke, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sip. Kita berarti sudah siap untuk belajar. Kita akan membuat namanya kesepakatan kelas. Di mana yang pertama apa? Yang pertama coba dibaca. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua coba dibaca. Tidak mengobrol saat pembelajaran. Ya, siap ya? Tidak mengobrol. Oke, yang ketiga tidak menghargai pendapat teman. Jadi nanti ketika presentasi rekannya tolong didengarkan ya. Coba anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Materi matematikanya kemarin tentang pecahan. Masih ingat pecahan? Terdiri dari apa pecahan itu? Yang di atas apa? Pembilang. Jadi pembilang itu letaknya ada di atas. Kemudian yang di bawah namanya penyebut. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Selain pecahan yang kita pelajari yang baru-baru ini belum lama, itu tentang apa? Iya, FPB. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Ya, yang kalau mencari FPB pembaginya biasanya kita menggunakan apa? Bilangan apa? Bilangan prima. Contohnya bilangan prima. Kemudian 3. Kemudian 5. Kemudian 7 dan seterusnya. Itulah cara untuk mencari FPB ya. Sekarang kita akan Bapak ada satu lagu untuk mengingatkan kita. Nah, lagu apa ini anak-anak? Ya, lagu tentang pecahan. Coba kita dengarkan dan diikuti ya. Oke.
Boleh sambil tepuk nanti. Aku senang matematika, materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, bentuk pecahan atas pembilang bawah penyebut. Dengan bilangan yang sama terjadi pecahan senilai. Bagi dengan bilangan sama agar jadi pecahan senilai. Dari lagu tadi kira-kira senang tidak dengan matematika? Oke, senang ya. Jadi kalau belajar matematika yang pertama kita harus senang. Kalau senang nanti akan terasa mudah belajar kita. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah konsep rasio. Atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik dapat memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep rasio dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kesamaan rasio dan rasio satuan. Coba di sini Bapak sudah memberikan pertanyaan pematik. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa anak-anak? Segi empat. Berisi apa? Berisi apa? Kotak? Ya, ada berapa kotak di sini? Ada 6. Yang diarsir berapa? 2. Oke. Kemudian yang ini ada apa? Berisi berapa? Berapa ini keseluruhan mahkotanya ini? Ada 10. Yang diarsir berapa? 4. Gimana bentuk penulisan bilangan pecahan berdasarkan gambar tersebut? Nah, sekarang Bapak minta anak-anak menuliskan nih dari gambar 1, 2, 3, 4 ini. Coba yang gambar 1 ini menunjukkan pecahan berapa? Ditulis, silahkan ditulis. Oke, siapa yang sudah? Coba angkat tangan. Nah, coba Bapak pengen tahu nomor 1. Nomor 1 saja. Itu menunjukkan pecahan berapa? 2/6. Kenapa bisa 2/6? Karena yang diarsir 2 dari 6 kotak. Oke. Sekarang nih coba nomor 2. Sudah belum? Sudah. Nomor 2. Kenapa? 4/10. Kenapa 4/10? Yang diarsir ada 4 dari 10. Oke, kasih plus untuk kawan kita. Kasih tepuk tangan. Nah, jadi ini tentang pecahan ya yang sudah kita pelajari kemarin, ternyata masih ingat. Jadi nanti rasio itu akan berkaitan dengan pecahan. Jadi pecahan itu kan bisa dianggap perbandingan atau disebut rasio. Oke, bisa dipahami? bisa. Ya, selanjutnya Bapak akan menayangkan satu video. Kita simak bersama, tolong diperhatikan supaya nanti paham tentang apa itu rasio dan bagaimana menghitungnya, kemudian kaitannya dengan FPB itu bagaimana. Kita simak bersama ya. Oke. Halo sobat pelajar, jumpa lagi di ruang belajar channel. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang satu materi dalam matematika, yaitu perbandingan. Nah, materi perbandingan ini adalah salah satu materi di matematika yang paling sering diterapkan di kehidupan nyata. Oleh karena itu, kakak akan memulai dengan sebuah contoh soal. Misalnya, yaitu umur Andi adalah 15 tahun. Sedangkan umur Budi adalah 20 tahun.
Nah, berapakah perbandingan umur Andi dengan Budi? Nah, sebelum kita jawab soal tersebut, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan perbandingan. Nah, perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Jadi yang kita bandingkan itu adalah nilai dari dua hal atau lebih yang sejenis. Misalnya membandingkan umur dengan umur, banyak siswa dengan banyak siswa, berat dengan berat, dan lain-lain yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Nah, ingat ya, dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Jadi kalau nanti nilainya masih bisa diperkecil, maka harus kita perkecil terlebih dahulu. Nah, untuk penulisan perbandingan itu sendiri bentuknya seperti ini. Misal kita mau membandingkan A dengan B, berarti A kemudian titik 2 kemudian B. Nah, ini dibacanya A banding B, atau boleh juga dituliskan dengan A per B. Nah, seperti ini juga boleh, sama saja. Oke, biar jelas, sekarang kita praktekkan ke contoh soalnya. Nah, di sini yang dibandingkan adalah umur Andi dengan umur Budi. Berarti kita tulis Andi banding Budi. Nah, Andi umurnya kan 15. Berarti kita tulis 15 banding umurnya Budi, yaitu 20. 15 banding 20. Nah, sobat pelajar, ingat, perbandingan itu penulisannya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini kalau kita perhatikan 15 dan 20 itu kan masih bisa disederhanakan, ya kan? Nah, kalau gitu harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Caranya gimana, Kak? Cara menyederhanakannya sama dengan menyederhanakan pecahan, yaitu bisa dengan menentukan FPB-nya terlebih dahulu. Nah, terkait cara menyederhanakan ini, Kakak udah buatkan video pembahasannya. Silakan sobat pelajar tonton videonya, linknya udah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, sekarang kita sederhanakan dengan cara menentukan FPB-nya lebih dulu. Nah, kita bisa pakai cara pohon faktor. 15 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 bisa, 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 udah bilangan prima, berarti kita stop pemfaktorannya. Kemudian yang 20 dibagi 2 dapat 10, 10 dibagi 2 dapat 5. 5 udah bilangan prima, berarti kita stop. Nah, sekarang kita tuliskan faktorisasinya. 15 itu sama dengan 3 dikali 5. 20 itu sama dengan 2 pada 2 dikali 5. Nah, ingat kan, FPB itu pilih angka yang sama, yang kecil. Nah, di sini angka yang sama kan cuma angka 5 nih, ya kan? Nah, berarti FPB-nya adalah 5. Nah, sekarang hasil FPB ini, yaitu 5 tadi, kita gunakan untuk membagi perbandingannya, yaitu 15 dan 20 ini. Oke, sekarang kita bagikan. 15 dibagi 5 dapat 3, 20 dibagi 5 dapat 4. Nah, ketemu deh, perbandingan umur Andi dengan umur Budi adalah 3 banding 4, atau boleh juga ditulis dengan 3 per 4, sama saja. Nah, bisa dimengerti ya? Oke, biar makin paham, kita coba ke contoh yang lainnya. Misalnya yaitu jumlah siswa kelas 6 di SD 5 Ki Hajar Dewantara adalah 40 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-lakinya berjumlah 15 orang. Berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, sobat pelajar, di sini soalnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Di sini diketahui jumlah siswa semuanya adalah 40 orang. Kemudian jumlah siswa laki-lakinya adalah 15 orang. Pertanyaannya adalah, berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, siswa laki-lakinya jumlahnya sudah diketahui, yaitu 15. Sedangkan jumlah siswa perempuannya di sini belum diketahui, ya kan? Maka langkah pertama, terlebih dulu kita tentukan jumlah siswa perempuannya. Caranya gimana, Kak?
Caranya, total semua siswa tadi yaitu 40 dikurangi jumlah siswa laki-lakinya yaitu 15. Berarti jumlah siswa perempuan sama dengan 40 dikurangi 15 sama dengan 25. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, karena di sini yang ditanyakan siswa laki-lakinya dulu, maka perbandingannya kita tuliskan siswa laki-lakinya lebih dulu. Berarti siswa laki-laki banding siswa perempuan. Nah, siswa laki-lakinya tadi berapa? 15 dibanding siswa perempuannya yaitu 25. 15 banding 25. Nah, sudah belajar, ingat perbandingan itu penulisannya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini kalau kita perhatikan 15 dan 25 itu kan masih bisa disederhanakan, ya kan? Maka harus kita sederhanakan dulu dengan menentukan FPB-nya seperti tadi. Nah, kalau kita cari FPB-nya seperti tadi, maka nanti akan ketemu hasilnya yaitu 5. Nah, sekarang kita gunakan hasil dari FPB-nya ini untuk membagi 15 dan 25. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, ketemu deh perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan di kelas 6 SD 5 Ki Hajar Dewantara adalah 3 banding 5. Atau boleh juga dituliskan dengan 3/5. Nah, gitu, sama saja 3 banding 5 atau 3/5. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Rasio adalah perbandingan dua besaran. Jadi membandingkan dua besaran ya. Kalau satu bisa Pak disebut rasio. Bisa apa tidak kalau satu? Tidak. Jadi harus ada yang dibandingkan. Situ ada gambar apa itu? Apel dan apel jumlahnya berapa? 16. Pisangnya 6. Itu disederhanakan sama-sama bagi berapa? Dibagi 2. Kenapa kok 2? Karena FPB dari 16 dan 6 itu 2. 16 dibagi 2 dapat berapa? 6 bagi 2 dapat 3. Maka rasionya didapat iya 8 banding 3. Paham ya? Oke, Pak, 2 anak maju ke depan ini. Bapak tanya jumlahnya berapa? Diangkat, diangkat. Nah, berapa? Jumlahnya? Oke, sekarang Bapak tanya perbandingan cangkir dengan atau gelas dengan sendok yang dipegang kawanmu berapa? 2. 2 apa? 2 banding 2. Oke, bisa dipahami ya. Jadi 2 banding 2. Apakah itu disebut rasio? Belum, kan belum sederhana. Coba rasionya berarti berapa? Kalau yang dipegang kawanmu 2 banding 2. Berarti rasionya berapa? 1. Pintar. Kasih plus. Oke, sekarang silahkan bentuk kelompok. Duduknya berpindah, tasnya di bawah. Yuk, silahkan. Yuk, silahkan. Sesuai kelompoknya. Ayo. Ayo sesuai kelompoknya. Yuk. Nah. Ya, sudah dibagi kelompok sesuai dengan kelompoknya. Sekarang Bapak mau membagikan namanya LK. Nanti silakan ditulis nama kelompoknya ya. Gimana? Ya. Dicari dulu rasionya.
Sekarang kalau yang di sini yang ditanyakan berapa ini? Yang 1 liter tadi? 1 liter itu berapa mili coba? Tahu tidak ini? 1000 mili, pinter. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfia dan ini teman saya Cindy dengan Anis. anggotanya? Nah, Salsa dengan Anak. Ya, silahkan. Yuk Cindy, lanjut. Soalnya dulu, soalnya yang dibaca. Yang ini yang jawab. Langsung Pak. Iya, nomor 1 saja. Yuk, yang keras. Ayah meminta Dona membuat kopi untuk teman-teman ayah. Biasanya untuk membuat 1 cangkir kecil berukuran 250 ml. Ibu menggunakan 1 sendok teh kopi dan 2 sendok teh gula. Dona Kopi ibu 1 cangkir 250 ml menggunakan 1 sendok teh kopi dan 2 sendok teh gula. Kondisi kopi Dona 1 liter 1000 ml menggunakan 4 sendok teh kopi dan 10 sendok teh gula. Isi 1. Rasio kopi terhadap air. Ibu 1 sendok teh kopi untuk 250 ml air. Untuk 1000 ml, ibu membutuhkan 4 sendok teh kopi. Dona menggunakan 4 sendok teh kopi untuk 1000 ml air. Kesimpulan, jumlah kopi yang digunakan Dona sama dengan yang digunakan ibu untuk 1 liter air. Jadi dari segi pahit, rasanya seharusnya tidak terlalu pahit. Ya, jadi kesimpulannya rasanya terlalu manis ya. Dah, terima kasih, ditutup. Baik, di akhir Bapak akan menyampaikan apa toh manfaat dari kita belajar rasio atau perbandingan. Oke. Banyak bahan-bahan pada makanan. 2. Dapat digunakan untuk membuat obat. 3. Bisa menentukan kapan lama waktu persediaan makanan ternak akan habis. 4. Para kontraktor dapat menentukan banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah atau gedung. 5. Mempermudah menghitung jarak kota di seluruh dunia. Nah, tentunya masih banyak lagi manfaat yang bisa kita peroleh dengan mempelajari perbandingan. Oke. Sudah paham apa belum tentang perbandingan atau rasio? Sudah? Ada yang mau bertanya tidak? Cukup. Jadi perbandingan tadi apa? Membandingkan 2 besaran dengan apa? Bentuk paling sederhana. Kemudian manfaatnya tadi untuk apa saja? Bisa untuk membuat resep makanan kayak yang tadi soal tadi ya. Kalau biasanya misalkan 1 cangkir kopinya 1, gulanya 2. Berarti saya kalau bikin 4 cangkir itu harus berapa biar takarannya sama? Maka dikalikan 4. Maka kopinya 4, gulanya 8. Bisa dipahami ya? Oke, biar kita nggak tegang nih ya. Kita ice breaking dulu biar kita agak rileks ya. Oke, konsentrasi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah rileks apa belum? Oke, kalau sudah, maka yang selanjutnya Bapak akan membagikan soal. Ini sifatnya individual ya, sendiri-sendiri. Jadi tolong kembali ke bangkunya masing-masing yang tadi. Ya, silakan. Sudah? Nah, sambil Bapak bagikan, yang nomor silakan ditulis namanya saja. Ya, yang sudah kumpul ke meja Bapak diantarkan. Ya, sudah? Nah, dikumpulkan di meja Bapak. Gimana? Ini ada kesulitan? Sudah apa belum? Sudah?
Sebelum kita akhiri nih, masih ada yang mau bertanya tidak? Oke, paham ya? Baik, kalau sudah kita akan melakukan refleksi di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu tentang perasaan kita nih. Kira-kira senang tidak belajar matematika? Senang tidak? Oke, mana ketawamu? Oke. Nah, kemudian yang kedua tentang pemahaman rasio itu bagaimana tadi? Pemahaman rasio mudah ya? Iya, kesimpulannya jadi rasio itu merupakan apa tadi? Perbandingan, di mana perbandingannya adalah yang paling sederhana. Jadi kalau masih ketemu angka yang besar maka disederhanakan. Alhamdulillah kita melaksanakan dengan senang. Kemudian konsep rasio juga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk ketua kelasnya dapat menutup dengan doa. Silakan dipimpin. Baiklah, terima kasih untuk materi nanti selanjutnya di pertemuan mendatang. Kita lanjutkan di rasio juga, cuman nanti rasio yang bentuk persen ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari yang laki-laki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rofinatun, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Bumi Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah. Pada percakapan pasca observasi, di sini saya ditemani Bapak Agus yang telah saya observasi di kelas. Saya juga ditemani oleh Bapak Fahru Rosi sebagai pengajar praktik angkatan 11. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Vina. Assalamualaikum Pak Rozi. Waalaikumsalam Bu Vina. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat kabarnya. Alhamdulillah sehat ya. Baik, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Agus terkait dengan jalannya proses pembelajaran di kelas yang sudah saya observasi, Pak ya. Di sini tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang Bapak lakukan. Siap Pak? Insya Allah siap Bu Vina. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah saya observasi Pak? Ya, alhamdulillah perasaan saya semakin lega karena mungkin yang tadinya belum terpikir oleh saya ketika saya melakukan percakapan dengan Bu Vina, jadi muncul pemikiran-pemikiran baru untuk menerapkan dalam pembelajaran. Oke, jadi ada gambaran gitu ya Pak ya? Iya Bu. Untuk selanjutnya bisa Bapak ceritakan nih kembali apa area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya itu apa saja Pak? Ya. Baiklah Bu Vina, untuk area pengembangan ketika saya melakukan pembelajaran di kelas kemarin, itu yang pertama penerapan budaya positif. Jadi budaya positif di mana yang pertama itu kita membentuk kesepakatan kelas, kemudian di situ juga
cara berkolaborasi dan juga istilahnya berani menampilkan atau menyajikan jawaban dari hasil yang mereka observasi tersebut. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu area pengembangannya yaitu tentang sosial emosionalnya. Di situ bagaimana anak-anak itu dalam berkolaborasi bisa saling menjaga emosinya sehingga anak-anak tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Oke, jadi ada yang pertama ada mengenai budaya positif, budaya kemudian positif, ada sosial emosionalnya Iya, gitu ya benar. Pak ya. Oke, kemudian menurut Bapak sejauh ini area pengembangan yang sudah Bapak Agus sampaikan tadi sudah berhasil atau belum Pak? Menurut saya sudah cukup berhasil, Bu. Ya. Jadi anak-anak memang antusias dalam pembelajaran karena yang saya katakan tadi kan di awal sudah ada kesepakatan kelas sehingga anak-anak itu merasa memiliki sehingga berupaya untuk bersama-sama melaksanakan secara senang dan juga istilahnya kompak gitu. Ya Pak. Nah di sini menurut Bapak nih apa sih dari tadi kendala-kendala atau kekurangan yang mungkin Bapak hadapi pada saat pelaksanaan pembelajaran gitu Pak? Ya, kendala pasti ada Bu, cuman itu bisa teratasi. Mungkin kendala yang saya alami yang pertama adalah ketika pembentukan kelompok Bu, di situ kan tentu ada perubahan teman dalam berkolaborasi. Hal itu menjadi istilahnya tantangan bagi saya bagaimana anak-anak itu bisa berkolaborasi dengan baik walaupun dengan rekan yang berbeda-beda. Jadi kolaborasi antar siswanya ya ketika dipisah dengan teman akrabnya gitu ya Pak ya. Apalagi yang beda jenis kelamin misalkan laki bercampur perempuan agak susah. Iya Pak, saya juga gitu ya. Lalu bagaimana nih rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi kendala tersebut Pak? Ya baik, untuk rencana ke depannya mungkin pembiasaan ya Bu. Pembiasaan kalau kita sering membiasakan anak-anak untuk berkolaborasi secara acak istilahnya, biasanya anak-anak nanti akan terbuka pikirannya bahwa ketika membentuk kelompok atau berkolaborasi itu tidak harus yang itu saja atau monoton, jadi ada variatifnya, mungkin seperti itu. Kemudian kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana tadi Pak? Secepatnya Bu, mungkin 2 bulan inilah bisa terrealisasi. Kalau minggu-minggu ini gimana Pak? Insya Allah kami bisa diusahakan lah, mungkin karena matematika itu kan bisa di hari Selasa sama Kamis. Nanti di hari Kamis bisa. Oke. Kemudian selanjutnya siapa nih yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tadi Pak? Dalam membantu itu ya yang pertama adalah rekan sejawat Bu. Nanti saya berdiskusi tentang metode yang nanti akan saya gunakan apabila ada masukan dari rekan sejawat, kemudian juga dari kepala sekolah. Oke, semoga segera terrealisasi rencana-rencana tadi ya Pak ya. Kemudian dari percakapan kita ini semoga membantu Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya. Iya, terima kasih Bu. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.